Halo teman-teman, selamat datang di channel Bluepost, channel yang memberikan edukasi di seputaran video editing dengan menggunakan Final Cut Pro. Di video ini, saya akan menjelaskan pengetahuan dasar dari Final Cut Pro sehingga teman-teman bisa mempunyai pemahaman yang kuat sebelum melanjutkan ke yang lebih advance. Yuk, kita mulai aja dengan membuka aplikasi Final Cut Pro. Final Cut Pro yang saya gunakan di sini adalah versi 10.4. Tetapi apabila teman-teman memakai versi yang sebelumnya, juga tidak masalah, karena secara konsep dan tampilan tidak banyak berbeda. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja di Final Cut Pro. Ada 4 kolom utama. Yang pertama adalah kolom browser, di mana kita bisa mengupload, mengorganisir, dan memilih klip footage yang akan kita gunakan di proses editing kita, yang bisa berupa video, audio, ataupun foto. Yang kedua adalah kolom viewer. Di sini akan ditampilkan preview dari clips yang kita pilih. Yang ketiga adalah kolom inspector. Kolom ini akan merubah-rubah tampilannya sesuai dengan parameter dari klip atau fungsi yang sedang kita pilih. Di sini kita bisa merubah parameter-parameter tersebut. Semisalnya untuk keperluan effects, color grading, audio, ataupun scaling. Yang keempat ada kolom timeline. Nah, di kolom inilah di mana proses editing dan proses project video kita dibuat. Di sini kita membuat alur cerita, menggabungkan, dan mengedit clips, serta menambahkan efek sehingga menjadi video final yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat file baru. Di Final Cut Pro ada 3 jenis tipe file yang utama. Yang pertama adalah library. Ikonnya adalah seperti ini, yang berbentuk 4 kotak kecil dengan bintang di dalamnya. Library ini bisa kita ibaratkan sebagai rumah, yang menampung semua aktivitas yang dilakukan di Final Cut Pro. Secara default, sistem memberi nama Untitled, dan ini disimpan di folder Movie. Namun, kita bisa merubahnya, mengganti nama, dan merubah lokasinya. Caranya, kita tutup aja library untitled ini. Dan kita bikin library yang baru. File, new, library. Kita bisa pilih lokasi file sesuai yang kita inginkan. Klik Save. Yang kedua adalah event. Event ini adalah bagian dari library dan biasa digunakan untuk membuat grouping dari klip-klip yang akan kita import. Jadi fungsinya seperti folder yang memudahkan kita untuk mengorganisir clips kita. Ikonnya adalah seperti ini, kotak dengan ada 1 bintang di dalamnya. Secara default, sistem akan memberi nama sesuai dengan tanggal pembuatan event. Tetapi kita bisa merename-nya sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah kita klik saja di deskripsinya, dan kita rubah namanya. Selanjutnya kita akan coba mengimport clips ke event all media. Caranya adalah kita klik aja eventnya dan kita klik tombol import media. Di sini teman-teman tinggal pilih aja clipsnya dan bisa melihat previewnya sebelum diimport. Hal lain yang harus kita perhatikan adalah di kolom file ini. Secara default, sistem akan mengcopy clips ke library, sehingga walaupun klip aslinya kita hapus atau pindahkan lokasinya, klip yang sudah di-copy di library tersebut masih bisa kita gunakan untuk editing. Saya sarankan, biarkan saja settingannya seperti ini, karena terkadang kita lupa mendelete atau memindahkan klip aslinya. Apabila kita memilih Leave File in Place, sistem tidak akan mengcopy klip ke library. Akibatnya,
Apabila klip asli kita hapus atau pindahkan lokasinya, maka klip tersebut tidak bisa digunakan lagi di library yang bersangkutan di Final Cut Pro. Sekarang, kita impor saja klip yang sudah kita pilih. Tinggal klik tombol import yang ini. Seperti teman-teman lihat, klip yang kita import bisa di preview di kolom viewer. Apabila kita gerakkan kursornya, kita bisa lihat ada garis merah kecil yang ikut bergerak dengan kursor, dan video previewnya juga ikut bergerak. Proses seperti ini dinamakan skimming. Jika kita tidak mau proses skimming, kita bisa menonaktifkannya dengan cara klik tombol view dan uncheck skimming. Nah, tampilan klip ini juga bisa kita atur dengan cara menekan tombol ini. Kita bisa atur besar kecilnya dan panjang pendeknya klip yang di display. Yang ketiga adalah project. Project ini adalah bagian dari event. Dan di sini tempat proses editing dikerjakan. Sekarang kita akan coba bikin project baru. Klik New Project. Kita beri nama projectnya. Eventnya di All Media. Kita bisa pilih video format sesuai yang kita inginkan. Dan kita klik OK. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ingin memasukkan klip dari event yang lain di project kita? Nggak masalah, project ini bisa mengakses klip dari event lain, asalkan masih dalam satu library. Sekarang kita akan membuat contoh video percobaan sederhana hanya dengan menggabungkan clips. Caranya gampang, kita hanya perlu drag clips yang kita inginkan ke kolom timeline. Yang perlu diingat adalah kita harus selalu membuat alur cerita utamanya terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, bagian yang hitam ini adalah alur cerita utama. Klip selanjutnya, kita juga bisa drag ke bawah dan akan secara otomatis tersambung dengan klip sebelumnya di alur cerita utama. Garis putih ini namanya playhead, dan kita bisa play videonya dengan menekan tombol play di viewer. Seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan tombol space di keyboard. Tombol keyboard L bisa kita gunakan untuk mempercepat ke depan atau fast forward dengan menekannya secara berulang-ulang. Tombol keyboard J bisa kita gunakan untuk mempercepat ke belakang atau rewind dengan menekannya secara ulang-ulang. Kita juga bisa menggerakkan satu frame ke depan atau ke belakang hanya dengan menekan tombol anak panah kanan atau kiri, seperti ini. Kita bisa menempatkan playhead kita di awal video dengan menekan tombol home. Contohnya seperti ini. Saya tekan tombol home. Atau kita menempatkan playhead kita di akhir video dengan menekan tombol end.
seperti ini. Nah, di sini ada kolom indeks. Kolom indeks ini untuk memilih clips. Untuk mempermudah kita dalam memilih clips. Nah, tampilan clips ini kita juga bisa mengaturnya dengan menekan tombol ini. Kita bisa lihat, kita bisa atur secara horizontal ataupun vertikal sesuai dengan keinginan kita. Nah, meskipun kita atur perpanjang secara horizontal, tetapi ini tidak akan merubah durasi dari videonya. Ini hanya akan merubah dari tampilannya saja. Kita juga bisa menggunakan Command E untuk menselect semua klip, dan bisa kita juga menggunakan tombol delete untuk mendelete-nya. Nah, untuk video tutorial pemahaman dasar ini saya akhiri sampai di sini. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai teknik-teknik editing lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya.